Akhirnya bikin video baru lagi. Setelah sekian lama ya. Halo semuanya, selamat datang di channel HCD dengan gue Aldis. Sebelumnya gue minta maaf dulu ya ke kalian kalau channel ini udah hampir 2 bulan gak ada video baru. Ya karena kesibukan lain yang buat channel ini jadi gak ke-handle. Maklum, single fighter, channel masih kecil. Terus alasan yang lain, salah satunya yang karena ini nih. Mouse ini bulan Desember kemarin tiba-tiba mati total. Benar-benar mati, gak bisa dinyalain gitu lah. Setelah gue udah selesai review, udah gue tes selama sebulan itu. Udah bikin skripnya, udah tinggal tag videonya doang. Gue udah coba charge pakai kabel Type-C bawaan, nggak bisa. Terus coba pakai kabel Type-C yang lain nggak bisa. Terus gue coba cas pakai power bank juga nggak bisa. Akhirnya gue kontak pihak Logitech. Dan solusinya adalah buat kirim unit mouse gue ini ke kantor Logitech di Jakarta. Setelah itu gue harus nunggu sekitar maksimal 7 hari kerja buat pengecekan kerusakan unit. Kalau unit rusak bukan kesalahan pengguna, ini bakal diganti unit baru. Dan mouse gue bukan kesalahan dari gue sebagai pengguna. Jadi diputuskan buat ganti unit baru. Tapi di sini gue masih nunggu lagi maksimal 7 hari kerja buat nunggu unitnya ada stok lagi, atau bahkan bisa lebih lama kalau unit belum ada. Baru habis itu diganti unit baru sama Logitech. Nah, ini jadi penilaian plus pertama buat mouse ini, khususnya buat brand Logitech-nya. Harga mouse ini memang agak pricey ya. Ya salah satunya karena ini. Oke, langsung aja ya. Hari ini gue mau review mouse ini Logitech MX Master 3S setelah penggunaan selama sebulan. Dengan catatan itu untuk unit sebelumnya ya, sebelum klaim garansi. Dan gue rasa performanya nggak akan berbeda jauh ya sama unit yang sekarang ini. Kalau kalian belum lihat video unboxing dan first impression dari gue, kalian bisa lihat dulu videonya di sini nih. Oke, balik lagi. Jadi siapa sih yang nggak kenal Logitech, brand dengan reputasi bagus di produk-produk peripheral, produktivitas sampai ke gaming. Nah, mouse ini salah satu mouse terbaik yang ada di pasaran saat ini. Kenapa terbaik? Mari kita bahas. Yang pertama, kita bahas dari isi dalam boxnya dulu ya. Isinya tergolong minimalis, gua rasa, tapi ini jadi nilai plus. Kenapa? Karena Logitech tahu MX Master 3S ini produk yang bagus. Jadi orang nggak pentingin seheboh apa isi dalam boxnya. Orang-orang akan langsung tertuju ke unit mouse-nya ini waktu pertama kali buka box. Jadi dalam boxnya ini cuma ada unit mouse Logitech MX Master 3S, dongle USB receiver 2,4 GHz terbaru dari Logitech, Logibolt receiver. Terus yang terakhir kita dapat kabel USB Type-C buat charge mouse-nya. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita yang kedua itu bahas ke desain. Desain mouse ini benar-benar buat right hand oriented banget ya. Kelihatan banget dari sebelah kiri ini nih yang ada desain buat menopang jempol kita sebagai user. Terus lekukan di atas sini itu juga buat mengisi ruang kosong antara jempol dan telunjuk. Coba kita pakai ya buat tangan kiri. Nah, ini bakal jadi aneh banget rasanya. Jari manis sama kelingking bener-bener gak nyaman. Jadi bagi kalian yang bertangan kidal, mending udah deh jangan pernah masukin mouse ini ke wishlist mouse yang pengen kalian beli. Kalian bisa beralih aja ke MX Anywhere 3 yang lebih friendly buat kalian bertangan kidal. Tapi fiturnya nggak selengkap MX Master 3S ini. Terus untuk warna, Logitech kasih kita 2 varian warna. Pertama warna graphite, kedua warna pale gray yang kayak gua pegang sekarang. Finishing warnanya ini matte atau doff ya. Ini buat MX Master 3S ini jadi nggak fingerprint magnet. Tapi ini bisa jadi kekurangan. Kekurangannya apa? Jadi khusus buat varian warna pale gray ini bakal cepet banget kotor dan lebih susah buat dibersihin kalau kita bandingin dengan finishing glossy. Kalau kalian nggak mau ribet sering-sering bersihin, kalian bisa ambil warna graphite aja yang punya warna lebih gelap. Terus di bagian bawah ini ada garis-garis ya dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Ini nggak sebatas garis aja, tapi ini bertekstur yang timbul gitu. Jadi ini bisa nambahin grip waktu kita pakai. Ada juga aksen warna silver di scroll wheel di bagian kiri bagian atas ini ya, yang memanjang sampai ke bawah. Ini bagus, jadi warna nggak terlalu monoton. Terus di bagian bawahnya ada 4 bantalan karet warna hitam. Udah bahas desainnya, terus kita ke yang ketiga, bahas buat tombol-tombol sama fitur-fiturnya. Pertama ada tombol klik kanan dan klik kiri layaknya mouse pada umumnya, tapi di sini dia udah silent. Terus di tengahnya ini ada scroll wheel. Scroll wheel yang ini punya teknologi yang dinamai Logitech itu Max Speed Electromagnetic Scroll Wheel dengan fitur Smart Shift. Apa yang smart? Jadi gini,
Scroll wheelnya ini punya dua mode. Pertama, free spin. Jadi kalau kita scroll, dia nggak akan ada jeda-jedanya gitu. Kalau kita scrollnya cepat. Atau kalau dari Logitech-nya itu dinamai dengan hyper fast scrolling. Terus mode yang kedua itu ratchet. Jadi dia bakal line by line, atau kalau kita scroll bakal ada jeda-jedanya per line. Di aplikasinya Logi Plus, kita bisa atur scroll wheel-nya ini mau dua mode ini secara terpisah, yang kalau kita ganti mode kita harus pencet tombol yang ada di bawah scroll wheel ini, atau kita bisa aktifin mode Smart Shift, yang mana dia akan gabungin dua mode ini secara bersamaan. Jadi gini, kalau kita aktifin mode Smart Shift-nya ini, kalau pelan dia ada di mode ratchet, terus kalau kita scrolling cepat dia akan masuk ke mode free spin. Kalian benar-benar harus cobain scroll wheel-nya ini, enak banget. Oke, balik lagi bahas tombol-tombol. Di samping bagian jempol ini ada scroll wheel lagi, tapi ini nggak sama kayak scroll wheel utama. Buat fungsinya banyak. Contoh untuk penggunaan browser, ini bisa berfungsi untuk pindah tab tanpa harus kita klik tab yang kita mau. Kalau untuk penggunaan video editing, ini fitur yang berguna banget. Scroll wheel ini berfungsi untuk scroll timeline tanpa harus kita klik terus geser-geser gitu, yang di bawah itu kan biasanya untuk geser-geser timeline. Jadi ini benar-benar menghemat waktu banget. Terus lanjut lagi ya, untuk tombol, terus di bagian bawah ini, bawah scroll wheel, itu ada tombol forward dan backward. Forward yang depan, backward yang belakang. Terus tombol terakhir ada gesture button yang punya banyak fungsinya, yang ada di sini nih. Itu benar-benar membantu banget. Fungsi yang pertama, kalau kita klik aja, dia akan menampilkan text view. Fungsi kedua, kalau kita klik and hold, terus move up, dia akan menampilkan start menu. Fungsi yang ketiga, kalau kita klik and hold terus move down, dia akan show desktop dan dia akan hide semua aplikasi yang lagi dibuka. Fungsi keempat, kalau kita klik and hold terus move right, dia akan menampilkan desktop kedua kita dan seterusnya. Fungsi kelima, kalau kita klik and hold terus move left, dia akan menampilkan desktop yang pertama atau desktop yang ada di sebelah kirinya. Nah, itu dia 5 fungsi dari gesture button yang satu ini. Sebenarnya fungsi-fungsi button yang ada di mouse ini bisa kalian atur dan ubah-ubah di aplikasinya Logitech Option Plus. Di sana kalian bisa atur sesuai kebutuhan kalian. Yang tadi gua kasih tahu itu adalah fitur basic bawaan pabrik yang ada di mouse ini. Terus ke bagian bawah, di sini ada switch on off. Terus di tengahnya ada sensor yang punya nama Dark Field High Precision Sensor yang punya rentang dari 200 dpi sampai 8000 dpi yang bisa kalian atur lewat aplikasinya per 50 dpi. Di bawah sensor ada tombol switch device. Mouse ini bisa connect ke 3 device berbeda secara bersamaan. Terus yang terakhir di depan ini nih ada port Type-C untuk charging port. Untuk baterainya ini menggunakan lithium polymer dengan kapasitas 500 mAh aja. Terus kita beralih bahasan yang keempat, itu bahas dimensi dan bobot mouse ini. Buat dimensinya dulu deh. Mouse ini punya panjang 124,9 mm, lebarnya 84,3 mm, dan tingginya di 51 mm. Terus buat berat, mouse ini punya berat 141 gram. Dengan dimensi besar kayak gini, ini cocok banget buat mouse grip tipe palm grip, karena mouse ini benar-benar meluk telapak tangan kita. Kalau kalian punya tangan yang besar dan jari-jari yang panjang, claw grip atau fingertip, di sini juga nyaman. Nyaman di sini buat penggunaan productivity ya, bukan untuk penggunaan gaming. Soalnya kalau buat gaming ini bakal kerasa berat banget. Yang kelima, kita bahas untuk performanya ya. Mulai dari baterainya dulu nih. Untuk ukuran 500 mAh ini tergolong kecil memang, tapi ini awet banget. Buat penggunaan produktivitas selama sebulan ini ya, baterainya cuma kurang 35%. Kalau gitu kita bisa asumsikan aja mouse ini bisa bertahan selama 3 bulan menggunakan dongle Logi Volt Receiver. Terus kalau kita buat pakai gaming gimana nih? Ya jawabannya bisa banget. Tapi balik lagi ke fungsi utama mouse ini, bukan buat gaming. Jadi mouse ini tetap bisa buat gaming, tapi benar-benar nggak nyaman. Yang paling kerasa itu beratnya. Ini buat jadi nggak nyaman banget, apalagi buat game-game RPG. Terus buat latensi hampir mendekati mouse-mouse gaming wireless ya, nggak kerasa ada lag. Lanjut untuk performa buat editing nih. Ya udah bisa didebak ya, ini benar-benar nyaman banget. Mau itu dipakai buat ilustrasi di Adobe Illustrator, ngedit foto di Adobe Photoshop, atau ngedit video di Adobe Premiere Pro. Mouse ini mengeksekusi dengan sangat-sangat baik. Apalagi kalian bisa setting tombol-tombol di mouse ini sesuai dengan preferensi kalian dan sesuai dengan aplikasi apa aja yang bakal kalian pakai. Keenam, kita ke kesimpulan. Jadi mouse ini cocok buat siapa sih?
Mouse ini cocok banget buat kalian yang kerja di bidang desain atau editing, karena fitur-fiturnya ini yang memang benar-benar ditujukan buat pekerjaan-pekerjaan di bidang itu. Terus untuk kalian pekerja kantoran yang biasa pakai aplikasi-aplikasi Office, mouse ini juga cocok karena fitur-fiturnya ini yang udah support buat aplikasi-aplikasi Office. Tapi gua rasa ini terlalu berlebihan ya untuk ambil mouse ini cuma buat Office doang. Kalian bisa ambil MX Anywhere 3 yang punya fitur mirip dan dengan harga yang lebih murah. MX Anywhere 3 juga punya bentuk yang nggak mengintimidasi kalian yang punya tangan kecil dan lebih friendly buat kalian yang bertangan kidal. Terus kalau kalian yang sering main game di sela-sela pekerjaan, mouse ini nggak cocok. Sebenarnya bisa-bisa aja buat main game. Lag di mouse ini juga tergolong minim, tapi bobot sama dimensinya ini yang besar bikin kurang nyaman buat main game. Kalau kalian intensitas gamingnya lebih tinggi, kalian bisa ambil aja mouse Logitech seri G. Logitech G Pro Wireless contohnya. Salah satu mouse terbaik buat gaming dan masih bisa dipakai buat produktivitas. Oke, mungkin segitu dulu ya buat review Logitech MX Master 3S ini. Kalau video ini kurang jelas dan kalian masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dari video review mouse ini, kalian bisa tulis aja pertanyaan-pertanyaan tersebut di kolom komentar di bawah. Terus kalau kalian mau beli mouse ini, gue udah kasih link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah juga. Pakai link itu kalau kalian support channel ini. So, jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Jika kalian nggak suka, klik tombol dislike-nya aja, nggak apa-apa. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Thank you udah nonton. Bye-bye.